Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang asimptot fungsi trigonometri. Oke. Pada dasarnya, suatu fungsi trigonometri dapat pula mempunyai asimptot, baik asimptot datar ataupun asimptot tegak. Namun pada fungsi dasar trigonometri hanya terdapat asimptot tegak. Oke, misal fungsi Y sama dengan tan X. Y sama dengan tan X memiliki asimptot tegak yaitu 90 derajat, 270 derajat, dan seterusnya. Seperti pada gambar berikut. Oke, ini fungsi Y sama dengan tan X. Jika dalam gambar ini, maka asimptot tegaknya di sini dari min 90 derajat, 90 derajat, sampai dengan 270 derajat, dan seterusnya jika kurva ini tanpa batas. Oke. Lantas bagaimana mendapatkan asimptot tegak? Asimptot tegak diperoleh dengan cara fungsi Y sama dengan tan X harus kita ubah dulu ke dalam bentuk sin X per cos X. Jadi kalau nanti ada fungsi trigonometri, kalian harus merubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk fungsi sin dan cos. Oke. Jadi tan X sama dengan sin X per cos X. Kalian tahu bahwa untuk mendapatkan asimptot tegak itu diperoleh dari penyebut sama dengan 0. Oke, penyebutnya adalah cos X, maka cos X-nya sama dengan 0. Oke. Nilai X berapa saja yang menyebabkan cos nanti adalah sama dengan 0. Oke, yaitu X min 90 derajat, 90 derajat, 270 derajat, dan seterusnya. Sehingga asimptot tegaknya adalah X sama dengan min 90 derajat atau min pi per 2, X sama dengan 90 derajat atau pi per 2, X sama dengan 270 derajat atau 3 pi per 2, dan seterusnya jika fungsi Y sama dengan tan X tanpa batas interval. Oke, kita lihat contoh berikut. Oke, tentukan asimptot tegak dari kurva Y sama dengan cos 2X per 2 sin X min 1 pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Artinya X antara 0 sampai 360 derajat. Oke, pembahasan. Karena kurva ini udah berbentuk cos dan sin, maka kita langsung aja untuk mendapatkan asimptot tegak diperoleh dari penyebut sama dengan 0. Sehingga 2 sin X min 1 sama dengan 0. Oke, 1 kita pindahkan dulu. Jadi 2 sin X sama dengan 1. Maka sin X sama dengan 1 per 2 atau setengah. Nilai X berapa saja agar sin X nanti adalah setengah? Dengan memperhatikan interval yang diminta yaitu antara 0 sampai 360 derajat. Oke, jadi X-nya itu adalah 30 derajat dan 150 derajat karena setengah ini adalah positif. Positif berada di kuadran 1 dan kuadran 2, yaitu 30 derajat. Untuk mendapatkan nilai 150 pada kuadran 2 diperoleh dari 180 dikurang 30 derajat sehingga hasilnya 150 derajat. Jadi asimptot tegaknya yaitu X sama dengan 30 derajat dan X sama dengan 150 derajat. Jika kita gambarkan kurvanya seperti ini. Oke, ini batasnya dari 0 sampai dengan 360 derajat itu yang sini 2pi. Jadi 0 sampai dengan 2pi. Dari 0 sampai dengan 2pi ini bisa kalian lihat bahwa asimptotnya atau garis yang didekatinya oleh kurva yaitu hanya pada saat pi per 6 atau 30 derajat dan 5 pi per 6 atau 150 derajat. Contoh kedua, tentukan asimptot tegak dari Y sama dengan 2 kotangan dalam kurung X dikurang pi per 4 pada interval, oke ini pada interval antara 0 sampai dengan 2pi. Oke, karena nanti intervalnya adalah menggunakan pi, maka nanti hasilnya pun asimptot tegaknya menggunakan pi. Pembahasan, perhatikan bahwa ini bentuk kurvanya masih dalam fungsi kotangen. Maka ini harus kita ubah dulu dalam bentuk
sin ataupun cos. Jadi kotangan itu sama dengan cos per sin, maka diperoleh 2 cos dalam kurung X min pi per 4 per sin dalam kurung X min pi per 4. Oke, penyebutnya adalah sin dalam kurung X min pi per 4. Maka untuk mendapatkan asimptot tegak, sin dalam kurung X min pi per 4 sama dengan 0. Oke. Karena rentangnya adalah dari 0 sampai dengan 2pi, sin berapa saja yang hasilnya adalah 0 adalah sin 0 dan sin 180 derajat atau sin pi. Oke, kita bahas dulu untuk yang sin 0. Oke, sin dalam kurung X min pi per 4 sama dengan sin 0. Oke, sin 0 adalah 0. Oke, maka akan diperoleh persamaan X min pi per 4 sama dengan 0. Oke, maka dapatlah X sama dengan pi per 4. Pi per 4. Oke, kemudian persamaan yang berikutnya, selain 0 itu diperoleh dari sin 0, 0 juga bisa diperoleh dari sin 180 derajat atau sin pi. Maka sin dalam kurung X min pi per 4 sama dengan sin pi. Oke, maka X min pi per 4 sama dengan pi. Oke, X sama dengan min pi per 4-nya kita pindah plus pi per 4. Jadi dapatlah, ini samakan penyebut, maka 4 per 4. 4pi ditambah pi jadinya 5pi per 4. Oke. Kalau kita teruskan lagi, nilai 0 pun bisa diperoleh dari sin 2pi. Hanya saja ketika nanti kalian membuat persamaannya sin X min pi per 4 itu sama dengan sin 2pi, maka ini akan sudah keluar dari batas interval, yaitu lebih dari 2pi. Oke, kita lihat di sini 2pi ketika dicari 2pi plus pi per 4. Oke, ini udah lebih dari batas interval, sehingga cukup kita sampai pada X sama dengan pi per 4 dan X sama dengan 5pi per 4. Kalau digambar seperti ini. Oke, ini batasnya. Yang diminta adalah 0 sampai dengan 2pi. Oke, asimptot tegaknya yaitu pada saat X sama dengan pi per 4. Oke, ini garis yang didekati oleh kurva dan 5pi per 4. Kemudian contoh 3. Tentukan asimptot tegak dari kurva Y sama dengan setengah sekan 2X plus 30 derajat pada interval antara 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, pembahasan. Ini bentuknya masih sekan, maka sekan ini kita ubah dulu ke dalam bentuk sin atau cos. Nah, sekan ini adalah 1 per cos, maka kita ubah menjadi 1 per 2 cos 2X plus 30 derajat. Ingat bahwa 2 ini posisinya ada di penyebut, maka sekannya kita ubah menjadi 1 per cos, sehingga 1 per 2 cos dalam kurung 2X plus 30 derajat. Penyebutnya adalah 2 cos dalam kurung 2X plus 30 derajat, maka asimptot tegaknya diperoleh 2 cos dalam kurung 2X plus 30 derajat sama dengan 0. Oke. Nah, di sini 2-nya pindah, maka 0 bagi 2 itu tetap 0. Oke, maka diperoleh cos dalam kurung 2X plus 30 derajat sama dengan 0. Nah, cosinus berapa saja yang hasilnya adalah 0, yaitu cos 90. Kita awali dari cos 90 derajat. Oke, cos dalam kurung 2X plus 30 derajat sama dengan cos 90 derajat. Maka sama dengan persamaannya 2X plus 30 derajat sama dengan 90 derajat. 30-nya pindah, 90 dikurang 30 adalah 60. Maka X-nya adalah 60 bagi 2, yaitu 30 derajat. Nah, setelah 90 derajat, kosinusnya yaitu kosinus 270 derajat juga yang menyebabkan kosinusnya adalah 0. Oke. Jadi, kita buat persamaan lagi, yaitu cos dalam kurung 2X plus 30 derajat sama dengan cos 270 derajat. Oke. Kemudian persamaannya menjadi 2X plus 30 derajat sama dengan 270 derajat. Oke, maka 2X sama dengan 270 derajat dikurang 30 derajat, itu hasilnya adalah 240.
maka X sama dengan 240 derajat bagi 2, yaitu 120 derajat. Oke, karena melihat nilai X yang diperoleh ini baru 120 derajat, sementara X yang diminta adalah dari 0 sampai 360 derajat, maka masih bisa kemungkinan kita memperoleh nilai X lagi. Maka kita lanjutkan lagi, kosinus berapa lagi yang menyebabkan nilai X sama dengan nilai cos sama dengan 0, yaitu cos 450 derajat. Dari mana? Dari kita lihat di sini, kalian tahu, oke, ini adalah Kartesius, di sini adalah kuadran 1, 2, 3, 4. Oke, perputarannya adalah ini 0, ini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Oke. Yang menyebabkan kosinusnya itu 0 adalah awalnya adalah 90 derajat, kemudian 270 derajat. Maka untuk nilai cos yang lebih dari 360, yang lebih dari 360 yang hasilnya adalah 0, itu adalah 360 ditambah 90 derajat lagi. Kalinya ke sini lagi. Nah, 360 ini ditambah 90 derajat itu adalah 450. Oke. Maka hasilnya adalah 2x plus 30 derajat sama dengan 450. 2x sama dengan 450 dikurang 30 itu 420, maka 420 bagi 2, 210. Nah, lihat di sini bahwa ternyata nilai X-nya masih memenuhi, yaitu antara 0 sampai dengan 360. Oke. Kemudian apakah masih bisa dilanjutkan lagi? Oke, kita bisa mencobanya lagi. Setelah tadi di sini adalah 450, maka yang menyebabkan 0 lagi adalah ke sini. Oke, dari 450 sampai sini ini tambah 180, maka 450 tambah 180 adalah 630. Kita coba apakah hasilnya masih memenuhi. 2x ditambah 30 sama dengan 630, sama dengan 630 dikurang 30 adalah 600, yaitu 600 bagi 2 sama dengan 300. Oke, ini udah sampai pada X sama dengan 300. Nah, kalian boleh lanjutkan lagi apakah nanti nilai X masih memenuhi lagi. Nah, jika ini kita lanjutkan lagi, sudut ini akan diperoleh X sudah melebihi dari 360 derajat. Jadi kita tidak usah lanjutkan lagi, maka dari sini kita akan memperoleh asimtut tegaknya ada 4, yaitu X sama dengan 30 derajat, X sama dengan 120 derajat, X sama dengan 210 derajat, X sama dengan 300 derajat. Oke, ini kesimpulannya. Sebenarnya ada cara lain, yaitu dengan cara seperti ini. Oke, ini tadi persamaan untuk penyebut. Oke, lihat di sini. Ada cara lain yang untuk mendapatkan nilai X sama dengan 30 derajat, terus 120, 210, dan 300 derajat. Oke, caranya adalah kita cari dulu nilai cos yang menyebabkan 0, itu adalah cos 90 derajat. Oke, fungsi kosinus dapat ditentukan dengan persamaan berikut, yaitu theta ditambah K kali 360 derajat dan min theta ditambah K kali 360 derajat. Oke. Theta ditambah K kali 360 derajat, maka tetanya ini adalah 90 derajat dan yang ini adalah min 90 derajat. Oke, kita lihat. Maka persamaannya menjadi seperti ini. 2x plus 30 derajat sama dengan, oke, ini 90 derajat plus K kali 360 derajat. Dan 2x plus 30 derajat sama dengan min 90 derajat plus K kali 360 derajat. Berapakah nilai K-nya? K-nya itu bisa dimulai dari 0. K itu bisa bermulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berhenti pada saat sudah tidak memenuhi. Oke, kita lihat di sini. Sebelum itu kita pindahkan dulu 30-nya ini, kita sederhanakan dulu 30 derajatnya. Maka 90 derajat dikurang 30 derajat itu adalah 60 derajat. Yang ini hasilnya adalah min 90 derajat, min 30, min 120. Oke, X-nya adalah bagi semua dengan 2 ya. Berarti ini semuanya bagi 2. Oke, ini 60 bagi 2, 30 derajat. Ini
bagi 2 180 derajat. Yang ini hasilnya adalah min 60 derajat ditambah K 180 derajat. Oke. Kita misalkan untuk K sama dengan 0, maka diperoleh untuk yang persamaan pertama ini 0 dikali 180 itu adalah 0, maka hasilnya adalah 30 derajat. Yang ini 0 dikali 180 derajat adalah 0, 0 ditambah min 60 derajat hasilnya adalah min 60 derajat. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena yang diminta adalah intervalnya dari 0 sampai dengan 360 derajat, sementara ini memenuhi. Oke. Untuk K sama dengan 1, maka diperoleh 1 dikali 180, 180 ditambah 30 itu adalah 210. Oke, ini memenuhi ya. Memenuhi, masih masuk ke dalam interval. Kemudian untuk X sama dengan ini min 60 ditambah 1 kali 180 derajat, ini hasilnya adalah 120 derajat, ini juga memenuhi. Kemudian kita lanjutkan untuk K sama dengan 2. Oke, X 30 derajat ditambah 2 kali 180 derajat sama dengan 390 derajat, ini sudah tidak memenuhi ya, karena sudah melebihi batas dari interval yang diminta yaitu 360 derajat. Oke. Sementara yang ini 2 kali 180 derajat adalah 360 derajat. 360 derajat ini dikurang 60 derajat adalah 300. Ini memenuhi. Oke, maka diperoleh nilai asimtot tegaknya yaitu X sama dengan 30 derajat, X sama dengan 210 derajat, X sama dengan 120 derajat, X sama dengan 300 derajat. Kalian boleh menggunakan cara yang ini ataupun cara yang tadi. Oke, kalau kita gambarkan kurvanya bentuknya seperti ini. Oke, ini batasnya adalah dari ini 0, ini sampai dengan 2pi. Oke. Dan ini intervalnya, oke, pi per 6 ini 30 derajat, 2pi per 3 ini adalah 120 derajat. Oke, 7pi per 6, 210, dan 5pi per 3, 360 derajat. Oke, ini contoh pembahasan untuk asimtot tegak pada fungsi trigonometri yang bentuknya sederhana. Baiklah, ini contoh tentang asimtot datar dari fungsi trigonometri. Misal, tentukan asimtot datar Y sama dengan tan 2 per X cos 3 per X. Oke, pembahasan. Oke, asimtot datar diperoleh dari X mendekati tak hingga, maka dapatlah Y sama dengan limit X mendekati tak hingga dari X tan 2 per X cos 3 per X. Ingat, ketika mendapatkan permasalahan seperti ini, kalian ingat kembali pada materi limit X mendekati tak hingga dari fungsi trigonometri, yaitu dengan cara pemisalan. Oke, kita misalkan P sama dengan 1 per X. Di sini saya tidak memisalkan Y, karena di sininya adalah Y. Yang akan kita misalkan hanya X. Maka menggunakan variabel yang lain, yaitu P. Misal P sama dengan 1 per X, maka X sama dengan 1 per P. Nah, jika X mendekati tak hingga, maka P-nya mendekati 0. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian persamaannya diubah menjadi Y sama dengan limit P mendekati 0. Oke. Jadi X mendekati tak hingga sudah berubah menjadi P mendekati 0. Karena nanti variabelnya adalah P. Maka ini pun mengikuti. Oke. X-nya itu adalah 1 per P tan 2P kali cos 3P. Oke. Maka dapatlah limit P mendekati 0 dari tan 2P per P kali cos 3P. Nah, ingat lagi dalam limit trigonometri tan 2P per P itu hasilnya adalah 2 dikali cos 0. Oke, 3 kali 0 kan 0, maka cos 0 adalah 1. Maka 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi, asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2 jika digambar seperti ini. Oke. Lihat di sini, ini asimtot datarnya. Ingat kembali pada materi asimtot fungsi rasional bahwa asimtot datar bisa memotong kurva. Karena yang dinamakan asimtot adalah sebuah garis lurus yang didekati oleh kurva menuju min tak hingga ke tak hingga. Oke, jadi menuju min tak hingga dan menuju tak hingga. Oke, contoh 5, tentukan asimtot datar dari Y sama dengan X kuadrat dalam kurung 1 min cos 4 per X.
Oke, asimptot datar diperoleh dari X menuju tak hingga, maka Y sama dengan limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat dalam kurung 1 min cos 4 per X. Kita misalkan, oke, P sama dengan 1 per X, maka X sama dengan 1 per P. Untuk X mendekati tak hingga, maka P mendekati 0. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan limit P mendekati 0 dari 1 per P kuadrat kali 1 dalam kurung 1 min cos 4P. Nah, ini bisa dirubah menjadi 1 min cos 4P per P kuadrat. Kalian ingat bahwa ketika cos 2X itu 1 min 2 sin kuadrat X. Maka kalau cos 4X menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2X. Sehingga persamaannya menjadi limit P mendekati 0 dari 1 dikurang 1 dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat 2P per P kuadrat. Dan ini min kali 1 min 1, 1 min 1 habis, min kali min jadinya plus 2. Maka 2 sin kuadrat 2P per P kuadrat. Kita uraikan. 2-nya kita keluarkan, 2 kali limit P mendekati 0 sin 2P per P kali sin 2P per P. Dalam limit trigonometri ini hasilnya adalah 2 per 1, ini 2 per 1, maka hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2. 2 yang ini dikali 2 ini, kali 2 ini hasilnya sama dengan 8. Bagaimana bentuk kurvanya? Perhatikan di sini. Jadi asimptot datarnya adalah, asimptot datarnya adalah Y sama dengan, bukan P, tapi Y sama dengan 8. Ini kurvanya. Ini adalah asimptot datarnya Y sama dengan 8. Demikianlah pembahasan tentang asimptot fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.